Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba murojaah bersama dari Ad-Duha sampai Al-Adiyat, Al-Adiyat ya. Dari Ad-Duha, ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatahara. Fiha qulubun qayyimah wa man tafarraqa utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fi. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina bu'thira ma bunyi murojaah wa fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil laqabir. Shadaqallahul adzim. Ayo maju lagi muslimat, maju lagi. Tuh yang belakang mepet tembok. Ayo maju lagi, masih luang terus. Nah, baik. Perhatikan ya. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang mainan. Kita masih membahas ya, kita mulai. Ya. Baik, bismillah. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, insya Allah kita akan mulai melanjutkan pembahasan yang kemarin
pelajaran yang ke-25 ya. Duduk. Tentang Islamnya sahabat Nabi yang bernama Hamzah, sekaligus paman dari Nabi Muhammad. Kemudian Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Ya. Maka pada tahun yang kelima dari kenabian, berarti lama. Tahun pertama, tahun kedua Nabi Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Nah, pada tahun kelima dari kenabian, 5 tahun sejak diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan rasul. Maka apa? Tahun yang kelima masuklah 2 tokoh orang Quraisy yang paling disegani. 2 tokoh orang Quraisy yang paling ditakuti, yang disegani, ditakuti, karena mereka dua-dua ini ya jagoan. Siapa? Yang pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua Umar bin Khattab. Ini 2 tokoh di kalangan orang-orang Quraisy yang sangat ditakuti. Hamzah dari tokoh orang-orang Quraisy yang tertua, yang tua-tua, disegani. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab tokoh orang-orang Quraisy yang paling disegani, ditakuti dari kalangan anak-anak muda. Ya. Jadi kalau dari kalangan orang-orang tua yang paling disegani Hamzah, karena ahli bela diri, ahli mana, ahli naik kuda, ahli main pedang, ahli bergulat, itu Hamzah. Ya, pokoknya kalau lawan Hamzah mesti kalah karena sudah terkenal. Kemudian dari kalangan yang muda yang paling disegani, yang paling ditakuti siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab juga sama, pandai memainkan pedang, pandai bela diri, bergulat, memanah, berburu, sama-sama. Cuma bedanya kalau Hamzah yang tua, kalau Umar bin Khattab yang muda. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wa kana Umar qabla islamihi min a'zamil mu'aridina lil Islam. Dan adalah Umar dahulu qabla islamihi, sebelum Umar masuk Islam. Min a'zamil mu'aridin, termasuk salah satu dari orang yang paling keras menentang agama Islam. Ini rombongan. Apa barengan apa? Ntar dulu, tahan. Rombongan. Nah, sana tuh. Nah, baik pertanyaan. Umar dulu sebelum di belakang aja, di bawah belakang. Biar enggak ini di belakang aja, Bok. Mundur lagi, mundur. Atau enggak pojok sana. Bawa sana. Pojok sini. Biar sini, pojok sini. Ya udah. Sudah perhatikan? Umar dulu sebelum masuk termasuk orang yang paling menentang dengan keras terhadap dakwah Islam.
Nabi Muhammad. Orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad siapa? Umar bin Khattab. Ya. Maka kemarin kan sudah saya ceritakan bagaimana awalnya ceritanya Umar masuk Islam. Apa kemarin? Umar ingin masuk Islam gara-gara apa? Ingin membunuh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini sudah kejahatan yang paling puncak adalah membunuh para nabi. Loh, Umar mau bunuh Nabi Muhammad itu sebelum masuk Islam. Coba bayangkan, ya kan? Berarti kan orang yang paling keras hatinya, orang yang paling menentang Nabi Muhammad, orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad. Coba ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Umar bin Khattab adalah orang yang sangat memusuhi Nabi. Tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melembutkan, meluluhkan hati Umar yang sangat keras. Ya. Hati yang paling keras adalah hati orang-orang yang memusuhi Nabi. Bahkan apa? Umar ingin bunuh Nabi. Ini hati yang paling keras. Hati yang paling kerasnya melebihi batu. Itu awalnya Umar bin Khattab. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala maha memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, dan Umar termasuk orang yang dikehendaki, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih Umar, sehingga apa? Umar pun mendapatkan tetesan-tetesan hidayah. Sehingga apa? Hatinya yang tadinya begitu kerasnya ditetesi hidayah oleh Allah, maka apa? Hatinya yang tadinya membatu keras berubah menjadi lunak. Akhirnya apa? Mau menerima Islam. Sehingga apa? Umar yang tadinya begitu sangat memusuhi Nabi, sekarang berganti menjadi apa? Orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menjadi orang yang sangat cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa? Umar rela berkorban hartanya, nyawanya. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kalau orang sudah kenal Nabi Muhammad, kalau orang sudah cinta dengan Nabi Muhammad, punya apa dikorbankan? Bahkan apa? Nyawa pun apa? Dikorbankan untuk apa? Melindungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Fa'azzallahul Islam bi islamihima. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam ya dengan masuknya Umar dan Hamzah. Artinya apa? Ketika Islam sebelum adanya Umar dan Hamzah, umat Islam digoyang-goyang, dilempari batu ke sana kemari dan seterusnya, dicaci maki dan seterusnya, ya. Maka ketika Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, maka Islam menjadi semakin kuat. Islam menjadi semakin kuat. Kenapa? Karena tidak ada yang berani mencela Muhammad lagi. Umar menjadi pembela. Siapa yang mencela Muhammad, siap-siap. Saya akan hunus pedang. Keluarkan pedang. Coba ya. Menunjukkan bagaimana Umar begitu cinta kepada siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Umar pun mengatakan, kalau bukan karena Islam, kita tidak akan mulia. Umar mengatakan demikian. Ya. Laulal Islam ma'azzanallah. Kalau bukan karena Islam, kita tidak akan mulia. Ya. Sehingga apa? Islam yang memuliakan manusia. Maka kalau orang kok agamanya Islam, mulia dunia akhirat. Menjadi siapa? Menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu mulia. Berbeda dengan menjadi hambanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Paham? Jadi kalau saya jadi hamba Allah, mulia di dunia akhirat. Ya. Tapi kalau menjadi hamba selain Allah, celaka di dunia dan akhirat. Ya. Maka ketika itu, wa kanal muslimun fi dzalikal waqti arba'ina rajulan wa ihda asyrah imro'ah. Perhatikan. Sehingga total umat Islam, ini perhatikan nih. Total umat Islam pada zaman Nabi ketika Umar masuk Islam, total sementara ketika itu totalnya berapa? Arba'ina rajulan. Laki-lakinya 40 orang. Wa ihda asyrata imra'atan, dan perempuannya totalnya 11. Umat Islam pada zaman Nabi ketika itu, ketika Umar dan Hamzah masuk Islam, totalnya berarti berapa? 40 orang laki-laki, 11 perempuan. Sedikit banyak. Nah sekarang 1 miliar lebih umat di dunia sekarang. Umat Islam di dunia 1 miliar lebih. Dulu Nabi berdakwah 1, 2 orang, 3 orang. Ya enggak? Yang dakwah, yang hijrah ke Habasah berapa orang? Masih ingat? Yang hijrah ke Habasah berapa orang? Masih ingat? 15 orang. 10 laki-laki, 5 perempuan, yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin bersama istrinya Ruqoy binti Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi umat Islam ketika itu dikit, 40 laki-laki, 11 wanita. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi dan para sahabat begitu gigih, semangat berjuang dalam berdakwah. Ya. Coba bayangkan. Dari yang 40, berarti kan 40 tambah 11 berapa totalnya? 51 orang. Sekarang total umat Islam di dunia 1 miliar lebih. Coba bayangkan. Ya, Masya Allah. Yang tadinya hanya puluhan, sekarang sudah miliar. Ya. Ini karena apa? Karena kesungguhan Nabi Muhammad dan para sahabat yang dilanjutkan oleh para ulama. Akmal, jangan ganggu. Dadah. Ya. Jadi ini total berapa? Ketika Hamzah dan Umar masuk Islam, di total semuanya, dihitung total umat Islam pada zaman tersebut berapa totalnya? 51, 40 laki-laki, ya. 11 perempuan. Ya. Dapat dipahami? Nah, itu ya. Jadi diperhatikan nih ya. Jadi kita tahu, oh dari umat Islam yang totalnya 51 orang, 40 laki-laki, 11 perempuan, sekarang sudah menjadi banyak. Tapi 51 orang pada zaman itu imannya iman yang sangat kuat. Imannya iman baja. Imannya kuat.
Lah sekarang umat Islam zaman sekarang konsolat males. Pengine oleh rezeki terus. Pengine sehat terus. Ya. Kalau kowe pengine jajan terus, dolan terus, tapi nggak mau sholat. Itu gimana? Pengennya mainan terus, HP-an terus, nongkrong terus, tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Zaman dulu 51 orang imannya iman baja, imannya kuat, sholat dilempar batu tetap sholat, tahan sakit berdarah-darah. Nabi dan para sahabat ketika sholat 5 waktu itu belum ada masjid, orang masih di Mekah belum ada sholat depan Ka'bah dilempar batu, minggir ke sana dilempar batu. Nah, sekarang kita sholat, musolanya sudah nyaman, jalannya sudah beraspal, ya enggak? Musolanya berkeramik, bahkan berkarpet, karpetnya empuk, ya, ada kipas angin, sejuk, bahkan AC. Loh kok sampai nggak mau sholat, mau ngapain? Paham? Yo, makanya saya tanya, siapa yang tadi sholat subuh, Cung? Ayo, sholat subuh, jangan bohong, bohong dosa, apalagi bohongnya buat ibadah, padahal nggak sholat, ngomongnya sholat. Ya, ini sholat subuh semua ini. Ya, kenapa? Wis gede kowe, umur pirang tahun? Kelas berapa? Udah ada. Kelas 5 umur 10 tahun, ora sholat, ngisin ora sholat, ya. Besok sholat ya, rajin sholat, ya. Rega juga rajin sholat ya, semuanya rajin sholat, paham? Ya, sholat subuhnya dijaga, jangan sampai nggak sholat. Yang kecil-kecil juga latihan apalagi yang kecil-kecil ya, ini masih kecil nggak apa-apa, umur 7 tahun, ya harus tetap latihan sholat, ya. Yang sudah 10 tahun ke atas, itu kata Nabi Muhammad dipukul kalau nggak mau sholat. Itu kata Nabi Muhammad, bukan kata saya, kata Nabi Muhammad. Loh, ndek sing wis tua-tua kepriwe? Loh, apa kata Nabi Muhammad? Rumah-rumah mereka dibakar oleh Nabi. Karena zaman Nabi nggak ada sahabat yang tidak sholat. Semua sahabat pada zaman Nabi, laki-laki mereka sholat di masjid berjamaah. Maka kata Nabi Muhammad, hei Abu Bakar, imami sholat. Silakan imami. Saya mau berkeliling ke rumah-rumah penduduk sahabat, saya akan patroli. Siapa ada laki-laki yang di rumah tidak sholat, rumahnya saya akan bakar. Dicek pleter Nabi, nggak ada yang sholat di rumah, laki-lakinya nggak ada. Lah sekarang banyak nggak? Kalau Nabi sekarang hidup gimana? Kalau seandainya sekarang Nabi Muhammad masih hidup, gimana? Nabi Muhammad kaget, umatku dene kayak kiye. Ganu aku berjuang dengan para sahabat, berperang dan seterusnya. Lu umatku malah pada ora sholat. Itu namanya apa? Berkhianat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Khianat itu. Nabi sudah berjuang dan para sahabat supaya kita sholatnya nyaman, sholatnya tenang, sholatnya damai, ya, sholatnya tidak ada yang ganggu. Lu sekarang konsolat malah malas. Nabi kalau sekarang masih hidup kaget, ini umatku pada kayak kiye, orang tahu sholat, maka apa? Bakar itu, banyak yang dibakar rumahnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini yang mengatakan Nabi Muhammad sendiri, bukan saya, paham?
Saya hanya menyampaikan. Maka kalau seandainya Nabi Muhammad sekarang masih hidup, melihat umat-umatnya, apalagi yang laki-laki, nggak sholat berjamaah ke masjid, musola, rumahnya akan dibakar oleh Nabi. Nah sekarang banyak yang nggak sholat, bahkan nggak sholat. Orang sholat di rumah saja rumahnya dibakar, apalagi yang enggak. Kenapa? Karena laki-laki itu kewajibannya sholatnya berjamaah. Paham ya? Makanya tolong diperhatikan, terutama laki-laki ya. Ini yang para cowok-cowok, yang laki-laki, latihan sholatnya berjamaah di masjid, di musola, paham? Ramaikan masjidnya, ramaikan musolanya, paham? Tapi dengan catatan, jangan mainan, paham? Rata-rata ke masjid dolanan, ya didomai, jelas. Masjid bukan tempat main. Kalau mau sholat ya yang benar sholat, sholatnya jangan main. Nek kowe salate dolanan ya pantes didomai, dimarahin lah wong salat dolanan. Emang salat mainan? Salat bukan mainan, maka jangan dijadikan sebagai bahan main. Paham? Ya. Terutama juga wanita perempuan, paham ya? Harus menjaga salat 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong. Paham ya? Tolong dipahami nih ya. Ini selalu saya pesankan kepada semuanya untuk menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai bolong-bolong. Jangan sampai ada sholat yang ketinggalan, yang terlewat. Paham? Kenapa? Karena meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada mencuri, merampok. Orang-orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berjudi, minum khamar. Orang-orang yang meninggalkan sholat, perhatikan nih, dosanya lebih besar daripada membunuh. Maka besok ada orang yang dia tidak bunuh di dunia, dicatat di buku catatan amalnya pembunuh. Sewaktu di dunia dia tidak pernah merampok. Sewaktu di dunia dia tidak pernah berzina. Sewaktu di dunia dia tidak pernah berjudi. Tapi dicatat ada judi. Bahkan lebih besar dari dosa judi. Maka apa? Ini protes nih, ya Allah, saya dulu sewaktu di dunia nggak ada nih, saya nggak pernah berzina, nggak pernah merampok, nggak pernah bunuh. Kok ada ini? Karena kamu nggak pernah sholat. Paham? Maka ini bahaya sekali. Sholat itu amalan yang sangat utama. Sholat itu tiang agama. Jangan sampai ditinggalkan. Paham? Ya, ini tolong perhatikan ya, tidak ada alasan kamu capek, perhatikan Resto ya, tidak ada alasan mau capek mau apa nggak ada alasan. Waktunya sholat, paham? Waktunya sholat, nggak ada alasan saya mau kelompokan, saya mau ngerjain PR, tunda dulu. Orang sholat berapa menit sih? 1 menit. Loh, paling ya cepet 5 menit, paling lama 10. Ya Allah, 5 menit 10 menit nggak mau mendirikan sholat, pelit banget. Paham? Allah sudah ngasih waktu 24 jam. Masa sholat 10 menit nggak mau? 5 kali sehari berarti 5 kali 10 menit berapa? 50 menit, nggak nyampe sejam. Sholat 5 waktu sehari nggak nyampe sejam, karena 10 menit kali 5 berapa? 50 24 jam dikurangi 50 menit berapa jam sisanya? 23 jam 10 menit. Loh,
Maka jangan jadi orang yang durhaka, jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Allah. Paham? Allah sudah kasih waktu 24 jam untuk sholat aja nggak ada, bolong-bolong, males. Tapi kalau untuk nonton, untuk mainan, untuk tongkrong-tongkrong, untuk ya kerja, ada kerja 8 jam, siap. Wah. Sekolah, ya siap. Ada tugas, siap. Kelompokan, ya. Tapi sholat nanti dulu. Oh, celaka ini hidupnya nih. Dunia akhirat celaka ini orang. Ya, celaka di dunia, sengsara di dunia, dan apalagi sengsara di akhir. Maka apa? Tolong, sholat bukan amalan yang ringan. Sholat itu amalan yang hebat. Paham? Jangan pernah menyepelekan sholat. Paham? Loh, ini tolong perhatikan.